lam tasma khalaik bimithlihin naqat. Ada 2 hari dan ada 2 malam yang tidak pernah manusia membayangkan akan kengerian hari tersebut. Lailatun tabit ma ahlil qubur. Malam pertama ketika seseorang masuk ke dalam kuburnya. Walam tabit lailatun qablaha. Yang dia belum pernah merasakan berada di dalam tumpukan tanah dalam kondisi yang gelap. Yang saya dan antum semuanya kita akan melewati hari tersebut. Dan kalau kita melihat orang-orang soleh, orang-orang yang sebagian mereka telah dijamin masuk surga, ketika diingatkan kematian, mereka menangis. Mereka menangis bukan karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Mereka menangis bukan karena banyaknya ketaatan yang mereka tinggalkan. Tapi justru menangisnya mereka karena banyaknya ketaatan yang mereka lakukan dan jauhnya mereka dari dosa, tetapi mereka menganggap dosa itu ada di sekeliling saya. Ternukilkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diceritakan oleh Hani, maulanya beliau, bekas budaknya beliau. Kata beliau, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuhu." Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdiri di kuburan, beliau menangis sampai jenggotnya itu basah. Kita bisa bayangkan orang yang punya jenggot lebat, basah jenggotnya. Jadi air matanya itu bukan setetes atau 2 tetes, deras beliau menangis. Para hadirin dan hadirat, semua yang hadir di sini kita pasti pernah ke kuburan. Ya, apakah kuburan mengantarkan jenazah ataukah kita ziarah ke kubur? Kalau kita jujur, terkadang di kuburan kita masih bisa tertawa. Di kuburan kita masih balas WA. Terkadang di kuburan kita masih bisa tersenyum. Ini manusia. Yang Rasulullah SAW mengkhabarkan Utsman rafiqi fil jannah. Utsman itu sahabat saya dalam surga. Yang malaikat Jibril malu kepadanya. Menangis. Kemudian faqila lahu, dikatakan kepada beliau, "Tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, ketika engkau diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, engkau tidak menangis seperti engkau menangis melihat kubur. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna qabra awwalu manzil min manazil akhirah fa in naja minhu fama ba'du aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'du asyad minhu. Yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis ternyata wejangan nasihat yang pernah beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan itu merupakan awal dari tempat kehidupan akhirat. Fa in naja, siapa yang sukses di kuburan, maka yang setelahnya itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah hisabnya. Akan lebih mudah dia melewati sirat. Akan lebih mudah dia timbangannya kelak di yaumul qiyamah. Tetapi wa illam yanju minhu. Nah, kalau seandainya seseorang itu tidak sukses di kuburan, maka yang setelahnya itu akan lebih dahsyat. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya dan antum semuanya yang hadir di sini, tidak ada satupun ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita
yang mana Allah mengkhabarkan kita akan selamat dari azab kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang sahabat ketika beliau meninggal itu arasnya Allah itu bergetar. Pernah dengar gak? Ada seorang sahabat hari beliau meninggal itu arasnya Allah yang begitu besar bergetar. Siapa nama sahabatnya? Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, dan Rasulullah mengkhabarkan sesungguhnya arasnya Allah bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan hari ini Sa'ad bin Mu'adz dihimpit dalam kuburnya. Kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka tentunya Sa'ad bin Mu'adz orang yang lebih pantas untuk selamat. Tetapi semulia Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat dari himpitan kubur. Inilah yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Ubaidillah bin Al-Walid Al-Wassafi an Atiyah bin Abi Sa'id qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masuk ke tempat salat, fara'a unasan ka'annahum yashtarun ay yadhakun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yang mereka ketika itu sedang tertawa. Para hadirin, tertawa itu bukan dosa. Tertawa itu bukan maksiat. Ya, tertawa itu bukan sesuatu yang terlarang. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka tertawa, beliau berkata, "Amma innakum law aktsartum min dzikri hadimul ladzat la syaghalkum amma ra'al maut." Amma innakum, kalau seandainya kalian lebih banyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian, maka kalian akan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang kalian lakukan hari ini. Fa'akthiru min dzikri hadhil ladzat, banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa yatakallamu fihi. Karena tidak ada seseorang yang dia mendatangi kubur. Hadirin, sedikit faidah di sini. Ketika disebut kubur, kita ketahui sebagai seorang muslim, kita wajib beriman adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Mungkin akan ada pertanyaan lah, bagaimana seseorang kalau seandainya matinya tenggelam? Bagaimana seseorang mati dalam keadaan terbakar atau sengaja dibakar kemudian debunya dibuang ke lautan? Jika tidak dikubur kan? Ya, atau digigit, dimakan oleh ikan yang kemudian sebagian tubuhnya dibawa oleh ikan A, sebagian tubuhnya dibawa ikan B, sebagian tubuhnya dibawa ikan C. Apakah mereka itu tidak mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Makanya di sini para ulama mengatakan, setelah kehidupan dunia itu namanya alam barzakh. Baik. Nah, disitulah seseorang akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan azab. Apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur? Tetapi disebut kalimat kubur karena kebanyakan manusia ketika meninggal di mana? Dikubur. Jelas? Baik. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaum illa yatakallamu fih. Tidaklah seseorang mendatangi kuburan kecuali kuburan akan berkata kepadanya, ana baitul gharabah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, ana baitul dud. Saya adalah rumah keterasingan. Saya adalah rumah, ya, engkau sendiri di sini menanggung apa yang telah engkau lakukan di dunia. Ana baitul turab, sayalah rumah yang berisikan dalamnya tanah. Dan saya adalah rumah yang di dalamnya banyak binatang-binatang. Ya. Fa idza dufina al-'abdul mu'min. Ketika seorang hamba mukmin dikubur, faqala lahul qubru, kemudian kubur tersebut berkata, marhaban wa ahla. Selamat datang kepada engkau wahai saudaraku muslim.
Amma in kunta la habbu man yamshi ala dhahri ilayya. Adapun engkau adalah orang yang paling aku cintai, siapa yang berjalan di atas bumi ini. Fa idza walad kal yawm wasirta ilayya, dan ketika jatah engkau tinggal di dunia sudah selesai, ya, dan kemudian engkau dimasukkan ke dalam kubur ini, fasatara sani'i, engkau akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Qala fayatasi lahu mudda basaruhu wa yuftah lahu babun. Dal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kuburnya dan akan membuka kepadanya pintu surga. Wa idza dufinal abdul kafir awil fajir, tetapi ketika yang dikubur adalah seorang kafir yang fajir, kemudian kubur tersebut berkata la marhaban wala ahla, ya tidak ada sambutan kepada engkau. Wa amma in kunta la abghad may yamshi ala dhahri ilayya, adapun engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas muka bumi ini. Dan ketika ajal engkau telah habis dan engkau masuk ke dalam kubur ini, engkau akan lihat apa yang aku lakukan kepadamu. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, orang yang fajir, orang yang kafir, mereka akan diazab dalam kuburnya dengan sebuah palu yang kalau seandainya palu itu dipukul gunung, maka gunung akan hancur lebur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya seekor ular, yang ular tersebut memiliki 7 dari kepala, yang kemudian ular tersebut terus menyengatnya sampai yaumul qiyamah. Kalau seandainya teriakan orang yang berteriak diazab dalam kubur, maka tidak ada satupun manusia yang akan berjalan di muka bumi ini. Manusia akan mati. Ya. Mereka tidak akan bisa tenang, bisa nyaman hidup di muka bumi Allah. Dahsyatnya teriakan orang-orang yang diazab dalam kubur. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang saya bahas di malam hari ini adalah pembahasan yang sudah cukup sering kita dengar. Ini bukan pembahasan yang baru. Ya, ini pembahasan yang sifatnya berulang-ulang. Namun seperti yang kita ketahui bersama, ilmu itu bukan hanya sebatas kita faham ataukah kita tidak faham. Ilmu itu bukan hanya sebatas kita mengerti ataukah tidak mengerti. Tetapi yang paling terpenting dari ilmu yang kita ketahui, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut malam pertama kita dalam kubur kita. Ada sebagian para pemuda yang hari ini belum menikah. Dia akan menikah 2 bulan lagi. Ya, dia sudah melakukan persiapan bahkan 3 bulan yang lalu. Dia sudah persiapkan maharnya. Dia sudah persiapkan rumah akan dia tinggali. Dia sudah persiapkan pakaian untuk dia menikah. Dia sudah persiapkan gedung. Yang itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bisa dia sampai kepada hari dia menikah. Dia tahu itu. Tapi dia begitu matang persiapannya. Begitu juga seorang ayah. Yang hari ini merupakan hari bahagia buat dirinya. Karena lahir anaknya hari ini. Yang sudah dia tunggu sekian lama. Baik, anaknya baru lahir. Itu sudah mulai diskusi dengan istrinya. Ini kira-kira nanti masuk TK-nya di mana? SD-nya di mana? SMP-nya di mana? Kuliahnya di mana? Sudah bermusyawarah, dia sudah berdialog dengan istrinya. Nah anaknya ini nggak ada jaminan untuk hidup sampai besok.
Apalagi ada jaminan hidup sebulan lagi ataukah 10 tahun lagi. Tapi persiapannya begitu matang, salah. Kita nggak katakan salah. Tetapi yang salah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita semuanya sadar kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu telah datang, maka dia tidak akan dimajukan dan dia tidak akan dimundurkan. Kita tahu bahwasanya meninggal itu bukan karena semata-mata sakit. Kita sadar bahwasanya meninggal itu bukan hanya sekedar kita sudah berumur. Kita sadar bahwasanya meninggal itu bukan karena ya kita sudah tua. Berapa banyak anak-anak muda yang mereka menjaga orang tua, dia lebih duluan meninggal daripada bapaknya. Berapa banyak orang yang menjaga si sakitnya masih hidup, dia sudah meninggal. Tetapi tidak ada persiapan yang matang pada diri kita semuanya. Nah, kalau seandainya kita sudah belajar bertahun-tahun para hadirin dan hadirat, setiap ada kajian kita hadir. Ya, setiap ada majelis kita berada di saf yang paling terdepan. Tetapi tidak ada terpatri dalam diri kita sedikit pun. Ya, apa yang akan saya dapatkan di malam pertama saya dalam kubur saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari Hajatul Wada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kau akan dikembalikan kepada Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu setelah diingatkan oleh Allah dengan ayat ini, beliau datang ke kuburan. Mendatangi makam syuhada Uhud untuk melembutkan hati beliau yang sudah lembut. Begitu juga ternukilkan dari sebagian para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana rasu Umar fi hijri fi maradhihi alladhi mata fihi. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan, bapakku ketika ditusuk oleh Abu Lulu Majusi, kepalanya itu berada di atas pangkuanku. Faqala li. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Dha khaddi 'alal ard." Ya, letakkan pipiku di tanah. Faqultu wa makana alayka kana fi hijri aw alal ard. Faqala dhahu la ummalak. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Di mana kau letakkan?" "Kau letakkan tetap di pangkuan anak tua atau di tanah?" Kata Umar bin Khattab, "Letakkan di tanah." Fa wada'tuhu. Kemudian kau letakkan wajah bapakku di tanah tadi. Kemudian beliau berkata, "Waili, waili, celaka aku, celaka aku. Nam illam yarhamni rabbi, celaka aku kalau seandainya Allah tidak merahmatiku." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Bahkan disebutkan kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umar orangnya. Ya, dalam keadaan beliau dibunuh sedang ya mengimami sholat pada waktu itu. Ditusuk beliau sedang mengimami sholat. Tetapi beliau berkata, celaka aku kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatiku. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, lalainya kita hari ini bukan banyaknya amalan yang telah kita kumpulkan. Tidak ada kekhawatiran pada diri kita hari ini. Ya, bukan karena kita jauh dari dosa. Tetapi semakin lalai hati seseorang, dia akan semakin panjang dengan dunia ini. Dan dia semakin tidak ada rasa takut dengan akhirat. Tapi sebaliknya, semakin bersih jiwa seseorang, maka semakin pendek angan-angan dia dengan dunia ini. Dan dia semakin takut dengan banyaknya dosa yang dilakukan padahal mereka tidak pernah berbuat dosa. Bisa difahami? Dan juga disebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Siapa tidak tahu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya, apa di antara kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan? Ada yang tahu? Hah? Penulis wahyu. Ya. Ada lagi?
Apa kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan? Nah, ada yang tahu? Hah? Baik, di antara kemuliaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang pertama yang melakukan perang dengan kapal, dan Allah menangkan beliau. Itu di antara kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada keraguan bagi kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul jannah. Ya, dan di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan? Indal wafah, ketika beliau akan meninggal. Qala aq'iduni faq'aduhu. Kata beliau, dudukan saya. Kemudian dudukilah beliau. Didudukan. Faja'ala yadhkurullahu ta'ala wa yusabbihu wa yuqaddisuhu. Kemudian beliau mulai menyebut nama Allah. Beliau mulai bertasbih. Beliau mulai mensucikan Allah. Thumma qal. Kemudian beliau berkata kepada diri beliau sendiri. Kata beliau, al-an tadhkur rabbak ya Muawiyah. Sekarang kamu mulai mengingat Tuhanmu, wahai Muawiyah. Ketika engkau mau meninggal, ketika engkau sudah sakit-sakitan, ketika engkau sudah lemah, ketika engkau berada di tempat tidurmu, baru sekarang kau mengingat Allah. 6. Allah kana dzalik wa ghassan syabab. Di mana engkau di masa muda engkau, wahai Muawiyah? Wa baka hatta ala bukauh. Beliau menangis sampai tangisan beliau semakin kencang. Kemudian beliau berkata, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya Rabbi, irham Syekhil Asi. Wahai Allah, rahmatilah pendosa ini, wahai Rabbku. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau pernah menjadi pemimpin muslimin. Ya, beliau pencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang pada waktu itu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempercayakan Muawiyah untuk menulis wahyu kepada kami, sehingga apa yang menghalangi kami untuk tidak percaya dia dengan urusan dunia yang hina ini? Iya, tetapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan, ya Allah, ampunlah dosa ya dari kakek yang banyak berbuat maksiat ini. Dal qalbi qasi, pemilik hati yang keras. 6. Waqfir dhillah wajud bihilmika ala ma lam yarju ghairak wala wathaqa bi ahadi siwak. Kemudian beliau berkata, ampunilah dosanya. Ya, dan berikanlah kelembutan apa yang ada di sisimu yang dia tidak berharap selain daripada dirimu. Ya, dan wathiq bi ahadi siwak, dan dia tidak pernah percaya kecuali hanya kepada engkau, wahai Allah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sesuatu yang sifatnya bukan settingan. Ini sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat. Tetapi ini memang sesuatu yang muncul dari hati yang bersih. Muncul dari hati yang suci. Muncul dari orang-orang yang selalu mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dari Al-Imam atau dari Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menghadiri jenazah. Dan kemudian beliau mengumpulkan manusia pada waktu itu. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya untuk memberikan ceramah atau nasihat ketika mengantarkan jenazah. Ya, kapan dilakukannya? Dilakukannya itu ketika misal jenazah hendak dikubur. Baik. Nah, sambil ditutup jenazah tadi dengan tanah, disitulah dilakukan nasihat. Ya, ini dalilnya. Tetapi tidak terus menerus. Ya, jangan setiap ada yang meninggal ada ceramah. Setiap ada yang meninggal ada ceramah. Ya, dan ini juga sama persis seperti ceramah atau nasihat di hari pernikahan. Ya, yang kita ketahui dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan nasihat atau ceramah di hari pernikahan itu tidak lakukan secara terus menerus. Ya, bahkan sebagian orang, kita cerita dari kalangan teman-teman gajian, ya, jadi seakan-akan ceramah itu sudah menjadi kewajiban akad nikah. Nah, kalau sudah keyakinannya seperti ini sudah berbahaya.
Kita telah mensyariatkan sebuah syariat yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, jadi boleh diberikan nasihat, tetapi jangan terus menerus. Setiap nikah ada nasihat, setiap ada nikah ada nasihat, setiap nikah ada nasihatnya, setiap nikah ada ceramahnya. Ya, tetapi terkadang, sebagaimana di berceramah atau memberikan tausiah di hari atau di hari kemalangan. Dan juga di sini ada faedah yang perlu kita ketahui, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Faedah saja ya, keluar dari pembahasan, walaupun ada keterkaitan dengan jenazah. Di antara hal yang perlu untuk kita ketahui, terkadang kita terluput dari bab ini. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau ketika lewat jenazah di depan beliau, itu beliau berdiri. Beliau berdiri. Bahkan ada jenazah seorang Yahudi pada waktu itu, Rasulullah juga berdiri. Maka sebagian para ulama mereka mengatakan berdirinya seseorang ketika jenazah itu lewat berlaku jenazahnya seorang mukmin ataukah jenazah seorang kafir. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan bahwasannya berdiri ketika melihat jenazah itu hukumnya mansukh. Ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri dan kemudian setelahnya beliau duduk. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ketika lewat jenazah bukan menunjukkan bahwasannya hukumnya itu terhapus, tetapi menunjukkan bahwasannya perbuatan Nabi berdiri itu tidak wajib, tidak berdosa seseorang tidak berdiri, tetapi hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi ketika ada jenazah kita berdiri sampai jenazah itu hilang dari kita. Dan juga ketika kita mengantarkan jenazah kita tidak duduk dulu sampai jenazah itu diletakkan. Demikian yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ngantar jenazah langsung ambil posisi duduk, tidak dibenarkan. Walaupun kita tidak katakan haram ya, tetapi untuk bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan. Ini faedah, sedikit faedah. Kemudian kata Hasan, faqala i'malu limithil hadzal yawm. Ya, ingatlah kalian hari seperti hari ini rahimakumullah. Fa innama huwa ikhwanukum taqaddimukum wa antum bil athar. Hanya saja ini saudara-saudara kalian telah mendahului kalian dan kalian akan mengikuti mereka. Iya, ba'da akhika antal mait ghadan. Hari ini saudaramu meninggal, besok engkau akan meninggal. Iya, kita kan sering ya baca WA. Isinya apa? Si fulan meninggal. Ya, tidak sedikit di antara kita berkata, saya baru kemarin siang ketemu sama dia. Saya baru main futsal kemarin malam sama dia, hari dia sudah meninggal. Hari ini kita cerita tentang orang lain. Besok, ataukah bulan depan, ataukah tahun depan, orang akan bercerita tentang diri kita. Itu sebuah kepastian. Itu sesuatu yang gak mungkin kita menghindar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wal baqi ba'daka huwal mait fil atharik. Begitu juga orang-orang yang belum mati setelah kematianmu, mereka sama seperti kamu, hanya menunggu waktu saja. Awalan fa awalan hatta tuwafu jami'an. Satu sampai seluruhnya meninggal. Taib. Kemudian kata beliau, thumma takhallaitum jami'an ilal qubur, thumma tunshiruna jami'an, thumma tu'raduna ala rabbikum azza wa jalla. Sampai tidak akan ada satupun lagi manusia yang berjalan di muka bumi ini. Terlebih Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, para hadirin dan hadirat, Rasulullah pernah berkhutbah bahwasannya dari semenjak hari ini sampai 100 tahun yang akan datang, semua yang hadir hari ini ya tidak akan pernah ada di muka bumi lagi. Saya ulangi kembali. Rasulullah pernah berceramah, berkhutbah. Kata beliau, dari semenjak hari ini sampai 100 tahun yang akan datang, semua orang yang akan di bumi, yang ada di bumi sudah tidak ada lagi. Paham gak? Yang hadir pada waktu itu. Paham. Nah, maksimalnya kalaupun kita ngamati besok,
kita nggak mati bulan depan, kita nggak mati tahun depan. 100 tahun yang akan datang, kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan sedikit faedah di sini, para hadirin dan hadirat, di sana ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang Nabi Khidir. Ya, itu kalau di tempat saya, di kampung saya. Jadi kalau ada orang minta sedekah, hati-hati, jangan dimarah-marahin, jangan-jangan itu Nabi Khidir. Ada di sini. Ada. Nah, Nabi Khidir itu beliau kalau dipegang tangannya, itu tangannya nggak ada tulangnya katanya. Ada di sini juga. Jadi hati-hati, itu Nabi Khidir. Baik. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan dengan hadis ini, dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir itu telah meninggal. Karena Rasulullah berkata, semenjak hari ini 100 tahun yang akan datang, tidak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi ini. Maksudnya yang hidup pada waktu itu. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Khidir itu hidup di zamannya siapa? Zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, fisiknya Nabi Musa itu fisiknya sama seperti kita atau sama seperti atau beliau lebih besar? Manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Nabi Adam, berapa panjangnya? 60 hasta. Berapa meter berarti? 30 meter lebih. 30 meter ya, kurang lebih ya. Nah, Nabi Khidir alaihissalam hidup di zaman Nabi Musa. Yang tinggi badannya itu tidak seperti tinggi laki-laki normal hari ini. Nah, kalau seandainya ada manusia, dianggaplah manusia ada tingginya 3 meter, nggak sampai 30 meter. 5 meter, akan terberitakan atau tidak? Pasti akan terberitakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalil disebutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, Rasulullah mengatakan, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan nanti kelak di yaumul qiyamah, beliau akan membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kalau seandainya Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hari ini, tentunya beliau akan membawa dan akan menyebarkan nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Khidir kalau hidup sekarang ngapain? Ngemis aja gitu kerjanya. Datang ke rumah minta uang. Nah, seorang nabi itu tugasnya berdakwah. Ya, seorang nabi itu tugasnya amal ma'ruf nahi munkar. Kok bisa seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah dengan tugas yang mulia berdakwah jadi pengemis? Kan aneh kan? Tapi terkadang ini diyakini oleh masyarakat. Hati-hati ini kalau nggak ngasih uang sama pengemis bisa kualat kita. Ya, jadi sesuatu hal yang dibangun keliru, maka hasilnya juga akan keliru. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang mengatakan memang ada Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Nabi Khidir telah meninggal. Dan satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud, beliau mengatakan kalau seandainya ya seluruh ashabah di sini, seluruh orang di sini meninggal, tidak ada satupun lagi yang menyembah Engkau wahai Allah. Nabi Khidir ikut enggak di situ? Kalau beliau nggak ikut ya kan? Kalau beliau masih hidup kan beliau nggak ikut. Karena kalau ikut pasti terkorbankan kepada kita dan akan teriwayatkan. Ya, nah sementara Rasulullah mengatakan kalau seandainya orang yang berperang hari semuanya meninggal, tidak ada satupun yang akan menyembah engkau. Lah di mana Nabi Khidir kalau beliau masih hidup, masa beliau nggak menyembah Allah? Jelas, ini juga diantara argumennya para ulama kalau Nabi Khidir alaihissalam itu telah meninggal. Tapi kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, sebenarnya inti pembahasan yang akan saya bahas di malam hari ini, ya, apa persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyambut kematian itu sebenarnya. Tadi itu cuma sekedar pembuka untuk menggugah hati kita. Ya, untuk melembutkan jiwa kita. Karena ketika hati kita sudah lembut, hati kita sudah bersih, maka akan mudah sekali bagi kita untuk mendengar wejangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau hati kita keras, hati kita membatu, hati kita gelap, ya, ayat-ayat yang ternukilkan tentang dahsyatnya neraka, tentang hadis-hadis kengerian azab kubur, terkadang itu nggak memberikan efek buat kita. Kalau seandainya pun memberikan efek hanya di majelis ilmu saja. Selesai dari majelis ilmu hilang semuanya. Jadi ibarat HP yang baterainya sudah soak. Tahu soak ya? Soak bukan bahasa Aceh ya? Bahasa Indonesia. Ya, baterai dicas berjam-jam, cuma dipakai hitungan menit. Ya, jadi jangan sampai hati kita seperti baterai-baterai yang soak tadi. Ya, karena di antara bekal yang paling bermanfaat untuk kita bertemu dengan Allah adalah hati itu sendiri.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini akan menjadi bekal kita. Lah kalau seandainya bekal ini, hari ini kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang kubur, hadis-hadis tentang adab kubur dan ketakutan para sahabat Rasulullah akan kubur tersebut, tetapi enggak memberikan efek dalam hati kita, kita khawatir para hadirin dan hadirat kita yang tidak mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang seseorang tidak merasakan bagaimana indahnya surga di dunia ini, dia tidak akan pernah merasakan indahnya surga di akhirat kelak. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan surga di dunia ini? Surga di dunia yaitu ketika hati seseorang itu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang itu rindu beribadah kepada Allah. Ketika hati seseorang itu takut ketika diingatkan tentang Allah. Ketika hati seseorang naik imannya ketika dia mendengar ayat-ayat Allah. Itu surga di dunia. Nah kalau hari ini kita nggak merasakan kenikmatan yang saya sebutkan tadi, kita khawatir Allah tidak akan memberikan kepada kita surga di akhirat kelak. Di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh atau hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Hadis yang saya baca tadi, di mana seseorang ketika dia masuk ke dalam kubur maka kubur akan berbicara kepadanya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Mendhaifkan hadis tersebut dari matan hadis dan sanad hadis yang saya sebutkan. Tetapi hadis ini banyak penguat-penguat yang lainnya. Banyak yang menguatkan hadis tersebut dari perlafat-lafatnya tadi. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimul ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kematian. Apa pemutus kelezatan? Apa itu? Kematian. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala kuntu jalisan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'u rajulun minal ansar fasallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Fa ayul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Tapi kita ingin mendengar pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu bagaimana? Karena kalau kita hari ini berbicara orang yang cerdas adalah orang yang dia bisa menjadi seorang pedagang yang sukses. Ya, seseorang yang bisa mencapai derajat yang tertinggi di dalam pendidikannya. Atau seseorang memiliki kedudukan jabatan di sini dan di sini. Semua orang ketika memandang kecerdasan selalu larinya ke dunia. Tapi berbeda dengan pandangan Nabi kita SAW kita dengar. Iya. Waktu itu, kata Abdullah bin Umar, aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar dan kemudian dia memberikan salam kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, ya, siapa mukmin yang paling afdol? Kemudian Nabi berkata, seorang mukmin yang paling afdol adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Iya, apakah akhlak dia dengan Allah ataukah akhlak dia dengan manusia? Sedikit di sini faedah sebelum saya lanjutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan akhlak ini adalah masalah yang sangat urgen dalam agama kita. Masalah akhlak adalah masalah pondasi. Apakah akhlak kita dengan Allah ataukah akhlak kita dengan manusia? Terkhusus, ya, ketika kita berselisih dengan teman kita, berselisih dengan sahabat kita, ya, apakah karena dagang, apakah karena bisnis, maka di situ akan nampak asli akhlak seseorang tersebut. Jelas. Ya, akan terlihat dari lisannya, akan terlihat dari mulutnya, akan terlihat dari pembicaraannya. Ya, ketika dia berteman dengan seseorang, dia puji, dia sanjung dan seterusnya. Tapi ketika sudah berselisih dengan dia, riba, celaan, cacian, nggak habis-habisnya. Ini bukan akhlak seorang Muslim. Ini akhlak seorang Yahudi. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Yahudi. Ketika mereka berteman, ketika dia selesai satu circle, dipuji setinggi-tingginya. Udah gak cocok, udah. Pada waktu itu, Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Taib. Nah, beliau ini sangat dihormati oleh orang Yahudi di kota Madinah.
Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, jangan khobarkan kepada Yahudi kalau saya sudah masuk Islam sampai waktu yang akan aku tentukan. Tibalah waktunya. Rasulullah SAW mengundang orang Yahudi dan Abdullah bin Salam ada di rumahnya Nabi SAW. Sedikit. Kemudian Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam. Ya, sampai pada titik Rasulullah melihat mereka sudah nggak mungkin masuk Islam. Rasulullah bertanya, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kemudian orang Yahudi berkata, Abdullah bin Salam ini adalah manusia yang paling mulia dari kalangan kami, orang yang cerdas dari kalangan kami, dan anaknya orang yang paling mulia dari kalangan kami. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana menurut kalian kalau seandainya dia masuk Islam? Kemudian kata Rasulullah, kemudian kata Yahudi, nggak mungkin orang sepinter dia masuk Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin orang secerdas dia masuk Islam, nggak mungkin. Kemudian tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam dan kemudian berkata, ya masyarul Yahud, wahai masyarul Yahudi, ya, apa yang kau khabarkan kepada kalian tentang akan datangnya Muhammad, Nabi di akhir zaman, inilah orangnya. Dan aku telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku telah meluk agama ini. Apa kata Yahudi? Ini kan durasi waktunya kan nggak sampai 1 hari, apalagi 1 minggu dalam satu majelis. Kemudian kata Yahudi tersebut, anta syarruna wa ibnu syarrina. Ente itu manusia yang paling bejat dari kalangan kami dan anaknya orang yang paling bejat dari kalangan kami. Sehingga semua cacaan, semua cacian itu disematkan kepada Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, bukankah aku telah mengatakan kepada engkau, orang Yahudi ini nggak pernah adil, mereka selalu fajir dalam bergaul. Ketika dekat, ketika berteman, ketika bersahabat, dipuji, disanjung, ketika ada masalah yang nggak cocok lagi sama dia, dicaci maki. Dan terkadang banyak dari kalangan teman-teman penuntut ilmu. Udah kita nggak usah cerita orang-orang di luar sana. Para penuntut ilmu, ya sudah ngerti agama, sudah mengetahui hal-hal tentang halal dan haram, tetapi ketika berselisih, nggak nampak lagi dia sebagai seorang penuntut ilmu. Ini bukan hal yang baik para hadirin dan hadirat. Pernah sekali Zaid bin Sabit berselisih dengan Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas tentang permasalahan fikih. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengajak mubahalah. Zaid bin Sabit ngajak mubahalah, coba antum bayangkan. Ya, aku berharap Zaid bin Sabit memburu mubahalah dengan saya di Ka'bah atau di Masjid Nabawi pada waktu itu. Berselisihnya dalam masalah fikih. Dan para ulama mengatakan kenapa mereka keluar mulut ucapan mengajak mubahalah, karena mereka yakin dengan ilmu yang mereka pegang. Yakin dia, nggak ragu. Kalau kita kan hari ini mendengar pembahasan seorang ustadz wajibnya membaca Al-Fatihah dalam surat sir dan jar. Wah, saya yakin baca Al-Fatihah. Besok dengar ada ustadz pembahasannya hanya pada salat sir saja, jar nggak perlu baca. Berubah lagi kan? Jadi 1 minggu udah sekian madhab gitu. Karena ilmu kita nggak kokoh. Nah mereka para sahabat Nabi kokoh. Jadi apa yang diucapkan dia yakin. Nggak ragu sama sekali. Tetapi para hadirin ketika mereka berselisih, ya, tidak membuat mereka itu saling caci mencaci. Beliau mengajak mubahalah bukan ingin mencelakakan orang, tapi ingin mengungkapkan bahwasanya inilah ucapan yang hak. Bisa dipahami ya? Jalan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu dengan kuda beliau. Kemudian diambil talinya oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, demikianlah kami memuliakan ya ulama-ulama kami. Kemudian tangannya Abdullah bin Abbas diambil oleh Zaid bin Sabit, dicium oleh Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, demikianlah kami memuliakan warisan memuliakan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih. Ya, mereka mengungkapkan pendapat mereka yang menurut mereka itu kuat. Tetapi persaudaraan itu tidak akan pernah hilang di antara mereka. Jadi para hadirin, jadi jangan sampai karena dunia bisnis kita pecah, ya, kemudian kita tidak menjaga kehormatan saudara kita muslimin. Rasulullah telah menyebutkan tadi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya kalau kita sering diajak ngopi, sering dibalenin makan, kan biasa kan kalau kita berbaik sama orang biasa nggak? Sering dibalenin, biasa kan? Ini masalahnya ketika berselisih. Disitulah nampak orang itu baik atau enggak akhlaknya. Di situ nampak aslinya dia ketika dia berselisih. Kemudian
Adapun lanjutannya insya Allah kita lanjut selesai sholat Isya, di mana Rasulullah ditanya siapa seorang mukmin yang paling cerdas. Siapa mukmin paling cerdas? Insya Allah kita jelaskan selesai sholat Isya. Tapi saya tutup, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Kemudian kita akan membaca beberapa soal yang telah ada di tangan saya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Tapi tadi kita menyebutkan sedikit tentang permasalahan akhlak, ya, untuk menambah faidah dari apa yang saya sebutkan tadi. Diceritakan ada seorang alim, yaitu orang soleh. Ketika itu tersebar isu kalau dia ingin menceraikan istrinya. Kemudian orang-orang bertanya, ya fulan, kenapa engkau ingin menceraikan istrimu? Ada apa dengan istrimu? Kemudian dia berkata, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan membuka aib dia sendiri. Itu orang yang cerdas. Dia lagi masalah dengan istrinya. Dia memang niat ingin menceraikan istrinya. Nah, ketika ada yang bertanya, itu jawabannya. Orang yang cerdas tidak akan membuka aibnya sendiri. Kemudian setelah beberapa saat, dia menceraikan istrinya. Datang lagi orang-orang kepadanya, ya fulan, engkau kan setelah menceraikan istrimu, kenapa kau ceraikan dia? Apa jawabannya? Dia berkata, apa urusan saya dengan perempuan yang itu sudah menjadi istri orang lain? Apa urusan saya? Ini perempuan setelah diceraikan, selesai masa iddah, dia nikah dengan laki-laki lain. Jadi apa urusan saya dengan istri orang? Ini menunjukkan kecerdasan. Akhlak itu, para hadirin dan hadirat, adalah sebenarnya kehidupan yang akan menjaga ya amalan yang telah dia kumpulkan. Untuk bayangkan, ini laki-laki telah menafkahi perempuan tadi dengan waktu yang sangat lama. Dan itulah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, walaupun itu tidak lagi menjadi istrinya. Pahalanya hilang atau tidak? Tidak hilang. Tapi ketika dia mulai mengungkit-ungkit kebaikan dia, nyesal saya kawin sama dia. Habis uang saya sama dia semuanya. Habis waktu saya. Hilang nggak? Hilang. Nggak bermanfaat. Ya begitu juga si perempuan, misalnya dia masalah, dia cerai dengan seorang laki-laki yang dia telah memberikan anak kepada laki-laki tersebut. Ya ketika dia mengeluarkan si bayi dari perutnya, itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Itulah yang menjadi sebab seorang anak gak bisa membalas sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan kepada ibunya. Karena diantara pahala yang disebutkan oleh para ulama, besarnya pengorbanan seorang ibu mengeluarkan dia dari perutnya. Tapi ini bukan pahala yang kecil. Ya, kemudian dia mulai mencaci maki mantan suaminya dan lain sebagainya. Hilang seluruh amalan kebaikannya. Jadi akhlak itu akhlak itu akan bisa menjaga amalan seseorang. Dan disitulah dilihat seseorang itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar akhlaknya ketika berselisih. Ya, tapi kalau seandainya dalam keadaan semuanya sedang baik-baik, baru menikah, ya pasti dia akan memuji suaminya. Ya si suami juga akan memuji, istri saya luar biasa. Cuman ketika Anda sudah tidak cocok, apakah akhlak itu masih ada atau tidak? Jadi paham ya, ini hal penting untuk kita ketahui. Bisa saja hari ini kita masih akur dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, suatu saat bisa saja kita akan berpisah dengan dia dengan satu hal dan lainnya. Maka disinilah butuh akhlak dalam kehidupan seseorang untuk membentengi dirinya. Jelas. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya siapa seorang mukmin yang paling cerdas. Beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang banyak mengingat kematian. Wa asanuhum lima ba'du isti'dadan. Dan orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang paling banyak melakukan persiapan untuk kematian. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang pintar. Makanya para hadirin dan hadirat, butuh waktu terkadang kita bersendirian. Ya,
harta yang kita punya, banyaknya teman yang kita miliki, ya jarangnya kita bersendirian. Kadang-kadang kita berpikir umur kita masih sangat panjang. Ya jarang kita mengingat kematian, betul nggak? Ya sore ini sudah janjian sama si Fulan, nanti malam janjian sama si Fulan lagi, besok sudah ada janjian lagi sama si Alan, besok sudah mengumpul lagi di sana. Setiap hari kita punya kesibukan. Maka ini semua terkadang akan mengeraskan hati kita dan akan melalaikan kita dari kematian. Jadi ada saat-saatnya kita bersendirian. Ya ada saatnya kita terkadang nggak ada orang di samping kita untuk kita renungi. Saya sendiri di ruangan yang seperti ini saja terkadang saya kesepian. Bagaimana lagi ketika saya berada dalam kubur saya. Ternukilkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Syukhir rahimahullah. Di malam hari terkadang mereka sengaja milih waktu sendiri. Dia baca Quran, dia renungi. Ketika dia membaca Al-Quran dari sifat-sifat penghuni surga, itu lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka banyak sholat malam. Kemudian beliau berkata, aku tidak mendapatkan diriku dari orang-orang yang dikhabarkan oleh Allah sebagai sifat-sifat penghuni surga. Tapi ketika beliau membaca ayat yang menceritakan tentang sifat penghuni neraka, ya beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya para hadirin bisa terenungi kapan? Ketika kita sendiri di malam hari. Ya, jadi berteman itu hal yang baik. Bergaul adalah hal yang baik, berbicara menyenangkan orang hal yang baik. Tapi ketika sesuatu yang baik berlebih-lebihan itu terkadang tidak akan memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu, sedang emosi, sedang punya banyak masalah. Kalau ngomong kira-kira lurus atau belok-belok ngomongnya? Belok-belok. Belok-belok arah dosa atau arah kebaikan? Arah dosa. Makanya sebagian para ulama salaf, sebagian sahabat mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat dijaga melebihi dari lisan. Dan mereka banyak berbicara tentang harus banyak diam. Nah para sahabat ketika mereka berbicara lebih banyak faedahnya atau tidak banyak faedahnya? Banyak faedahnya. Tapi bersamaan itu dengan mereka mengatakan seorang itu harus lebih banyak diam. Allah menciptakan kepada kita satu mulut dan menciptakan kepada kita dua telinga. Ini apa untuk apa? Untuk lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Jadi jangan pernah antum bangga kalau nggak ada ente, nggak seru pergaulan kita, nggak seru kumpulan kita. Jangan ini jadi apa ya? Jadi sesuatu kebanggaan kita. Pokoknya kalau ada ente seru. Pokoknya kalau ada ente rame, kalau nggak ada ente sepi kayak kuburan kita nongkrongnya. Anda jangan bangga. Ya ketika Anda dijadikan sebagai rujukan untuk ngelawak di tempat pertemuan. Ya. Orang cerdas adalah orang yang dia akan mengukur apa yang akan dia bicarakan. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat, disebutkan juga dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas, mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu dia menuduh dirinya. Ya, dia selalu menuduh dirinya dengan kejelekan. Saya ini banyak berbuat kekurangan, saya ini banyak berbuat kesalahan, saya ini masih banyak dosa. Itu orang yang cerdas. Nah, wa amila lima ba'dal maut. Tetapi bersama dengan itu kita dapatkan dia banyak beribadah, persiapan untuk kematian. Itu orang yang cerdas kata Nabi. Wal ajizu, orang yang ajiz adalah man atba'u nafsu hawaha wa tamana 'ala Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti semua keinginan hatinya, tetapi bersamaan dengan itu dia berkata, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah itu rahmatnya luas. Bukankah ada seorang laki-laki yang punya catatan 99 catatan, yang setiap catatan amalan itu sejauh mata memandang, dan semuanya isinya jelek. Tapi dengan satu bitokoh, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, masukkan di dalam surga. Tapi bersamaan dengan itu dia berdosa. Bersamaan dengan itu dia berbuat maksiat. Bersamaan dengan itu tidak ada persiapan yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Ini kata Nabi apa? Al-ajiz. Ini orang yang lemah. Jelas. Dan juga kemudian Allah menyebutkan dalam ayat, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Disebutkan oleh Suddi, ya, tafsir ayat ini, ay aktsarukum lil mauti dzikra.
Orang yang paling baik amalan di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling bagus persiapan untuk bertemu dengan Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca terakhir kemudian kita tutup kajian kita di malam hari ini. Qala ulama'una rahimahullah, disebutkan oleh ulama kami, akthiru dzikra hadimul ladzat. Banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Kalamun mukhtasarun wajizun. Ucapan yang ringkas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi di dalamnya terkumpul kalimat-kalimat dan makna yang sangat luas. Wa ablagha fil mau'izah, dan ini puncak daripada sebuah nasihat. Fa inna man tadhkurul maut haqiqata dzikrihi naqassa alaihi ladzatal hadirah. Barang siapa yang seseorang mengingat kematian dengan sebenar-benarnya mengingat, maka dia akan merasakan kelezatan yang dia miliki hari ini dari dunia ini adalah kelezatan yang biasa. Iya, ketika hilang darinya dunia, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, orang yang banyak mengingat kematian, itu nggak menjadi masalah buat dia. Nggak jadi masalah buat dia. Dia berharap proyeknya berhasil, dia berharap dagangannya berhasil, dia berharap pernikahannya berhasil, dia berharap apapun. Kemudian dia nggak mendapatkan. Nah, orang yang banyak mengingat kematian itu biasa buat dia. Tapi kalau stres, galau, jauh dari kajian, kadang meninggalkan sholat, ini menunjukkan orang yang nggak pernah mengingat kematian. Tapi ketika dia mengingat kematian, ya bisa saja hari ini saya mendapatkan, tiba-tiba saya mati. Berapa? Ya Allah masih memberikan nikmat kepada saya, alhamdulillah. Paham? Jadi efeknya itu ketika Rasulullah mengatakan banyaklah kalian mengingat kematian, antum jangan berpikir itu faedahnya cuma satu. Ya, di antara faedahnya disebutkan di sini, berkurang kepada kita kelezatan yang kita rasakan hari ini. Wa mana'ahu man tamanniha fil mustaqbal, dan juga akan memberikan rambu untuk dia, rambu-rambu untuk tidak terlalu banyak berangan-angan untuk masa depan dunianya. Ya, sehingga dia akan menjadi zuhud. Ya, hatinya itu akan jauh dari kelalaian. Ya, hatinya itu akan selalu mengingat Allah. Ya, walaupun bensin naiknya sekian kali lipat. Ya, orang-orang yang dia banyak mengingat kematian, masalah bensin bukanlah masalah yang besar. Dibandingkan saya berada dalam kubur saya, datang malaikat menghimpit. Betul, masalah nggak dalam hidup naik bensin? Betul, kita nggak bakal mengatakan nggak masalah. Masalah yang biasanya isi bensin mobil ya 2 hari, sekarang tiap hari harus ngisi-ngisi mobil kan gitu. Masalah, betul, kita nggak mengatakan ini nggak masalah, ini masalah. Tapi ketika kita mengingat kematian, ternyata masalah ya matinya saya itu akan lebih besar buat hidup saya. Sehingga masalah yang kita dapatkan di sini jadi ringan. Betul nggak? Saya nggak mengatakan nggak masalah, masalah. Ya, datang kakaknya Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Dia berkata kepada kakaknya, wahai kakakku, mataku sudah kabur. Dia sudah hilang penglihatannya, sudah buta karena dia tua. Sudah tua, hilang penglihatannya. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, "Udzkur maut, ingatlah kematian, maka sesungguhnya itu akan meringankan beban." Ya, jadi kalau kita punya beban, para hadirin dan hadirat, kemudian kita ingat mati, beban kita semakin besar, bukan menghilang. Ini menunjukkan mengingat matinya, cara kita mengingat matinya salah. Maka kata Syekh di sini, siapa yang seseorang mengingat mati dengan pengingatan yang benar, yang hak, maka akan meringankan beban hidupnya. Jadi pahami? Namun ketika seseorang hatinya sudah terlalu lalai, hatinya sudah terlalu keras, hatinya sudah terlalu lalai, ya sibuk dengan hal-hal yang baunya dosa dan maksiat, terkadang dia tidak cukup untuk diingatkan aktsiru dzikra hadimul ladzat. Perlu ditambah ayat yang lainnya, perlu ditambah hadis yang lainnya, perlu diingatkan tentang dahsyatnya neraka, perlu diingatkan tentang gelapnya kubur. Jadi nggak cukup dengan satu hadis. Nah, kira-kira para hadirin dan hadirat kita yang hadir di sini cukup dengan satu hadis atau perlu tambahan? Hah? Perlu tambahan ya. Berarti kita sedang sakit. Ya, memang betul kita sedang sakit. Tapi orang-orang yang mereka hatinya bersih dengan satu kalimat, ingatlah hal-hal yang bisa memutus kelezatan ini, itu sudah cukup besar untuk dirinya. Ya, untuk meringankan segala beban kehidupan dia di dunia dan tidak merasa sombong dengan apa yang dia punya dari dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan para hadirin apa yang saya sampaikan di malam hari ini ya bisa memberikan
baterai untuk kita, bisa memberikan cas untuk kita, untuk selalu kita mengingat ya akan adanya kematian. Malaikat akan mendatangi kita ya kapan saja, di mana saja. Terlebih teman-teman yang hari ini melakukan perjalanan safar, berpergian ke sebuah tempat atau akan berpergian ke sebuah tempat yang lainnya besok hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, terkadang seseorang ketika akan berpergian, ketika Allah akan mencabut nyawa seseorang, Allah akan gerakkan hatinya untuk berpergian. Kenapa? Diingatkan oleh Nabi, karena seseorang ketika dia sudah pergi, dia jauh dari istrinya, dia jauh dari lingkungannya, kadang dia memiliki peluang untuk berbuat dosa, punya peluang untuk berbuat maksiat. Kan seperti itu, istri jauh dari dia dan seterusnya. Ya, Rasulullah ingatkan, jangan sampai selama ini kau taat, selama ini kau berbuat kebaikan, selama ini kau dekat dengan Allah, pas safar bebas-bebasan di situ dicabut nyawa. Jelas. Jadi ini diingatkan oleh Nabi, seseorang ketika dalam perjalanan safar jangan jadikan sebagai peluang untuk berbuat dosa, tapi dijadikan itu sebagai peluang untuk dia banyak berdoa, banyak beristighfar, karena di antara waktu-waktu dijabahi doa oleh Allah ketika seseorang itu safar. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Di sini ada soal ditanya. Izin bertanya, jika wanita ikut kajian di malam hari dan pulang seorang diri, bagaimana hukumnya untuk transportasi pulang dan pergi dengan mobil menyetir sendiri? Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, tidak ada hadis yang kita ketahui ya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang wanita untuk keluar di malam hari. Justru kita mendapatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana wanita-wanita, bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar di malam hari. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, di suatu malam beliau mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian Aisyah mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau mendapatkan Nabi berada di Baqi. Nah, hari ini kalau kita berada di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Baqi, itu terlihat dekat kan, karena memang lapang. Ya, tapi kalau antum pernah melihat peta ya kondisi rumah-rumah yang ada di zaman Nabi SAW, masjid beliau masih kecil dan kemudian banyak rumah-rumah para sahabat di situ dan di sana ada Baqi, itu terlihat jauh Baqi tersebut. Ya, kalau antum pernah lihat peta, dia terlihat jauh karena pemukiman padat di situ pada waktu itu. Taib. Nah, dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya wanita keluar malam hari. Taib. Dan juga pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf, didatangi oleh Sofiyah. Taib. Kemudian Rasulullah mengantari Sofiyah. Sampai-sampai ada orang berjalan di belakang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ala rislikuma fa'ina Sofiyah. Ini Sofiyah istri saya. Yang sampai seseorang berprakasa jelek. Ini juga diantara dalil menunjukkan bahwasanya perempuan itu boleh keluar rumah. Hukumnya boleh ya, bukan wajib. Hukum boleh. Nah, hukum boleh, para hadirin dan hadirat, itu dia dia fleksibel. Bisa boleh dalam satu kondisi, bisa tidak boleh dalam kondisi yang lainnya. Faham? Makanya sebagian para ulama kita, ketika kita baca fatwa mereka, haram perempuan keluar rumah. Loh, kok bisa dia mengatakan haram? Padahal ada hadis dari Nabi, wanita-wanita keluar rumah. Ini fatwa yang seperti ini, kita harus jeli dalam memahaminya. Jangan langsung mengatakan ulama ini kok sembarangan ya berfatwa ya. Padahal ada hadis istri-istri Nabi keluar rumah. Bukan mereka bersembarangan dalam berfatwa. Entenya yang gak paham bagaimana membaca sebuah fatwa dari ulama. Nah, kita tadi menyebutkan bahwasanya keluar dari rumah itu hukumnya mubah. Nah, ada seorang alim dalam kondisi tertentu dia mendapatkan wanita-wanita keluar rumah, banyak mudarat yang terjadi. Untuk menutupi pintu kejelekan, yaudah mereka katakan haram. Mereka gak berbicara hukum asalnya haram, tapi kondisi-kondisi tertentu. Bisa dipahami? Nah, ketika memang seorang wanita dia keluar dari rumahnya ya untuk mendapatkan ilmu, masalah atau tidak? Tetapi kalau seandainya ada mudarat yang dia dapatkan dalam perjalanannya, ada fitnah yang dia dapatkan dalam perjalanannya, maka dalam kaidah Islam ada mafasid muqaddam min jabil manafi'. Menghilangkan kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada ingin mengambil maslahat. Menuntut ilmu maslahat besar. Ya, duduk di majelis ilmu maslahat. Tapi kalau seandainya muncul mudarat yang lebih besar, maka itu bisa menjadi terlarang. Tapi kalau seandainya nggak ada mudaratnya, dia mau nyetir mobil sendiri, aman, dan lain-lain sebagainya, nggak menjadi fitnah, juga buat dirinya, buat tetangganya, nih perempuan kemana malam-malam keluar setiap malam. Padahal dia berhijab. Ini kan jadi fitnah kan. Nah, jadi dia perlu melihat hal-hal
sisi maslahat dan sisi mafsadahnya. Baik. Ya, nah, berarti di antara solusinya apa? Supaya nggak sendiri, menikah. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman selalu dalam limpahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita kaum muslimin diperbolehkan menghadiri melayat teman kita yang meninggal namun beda keyakinan, dan beliau disemayamkan di rumah duka dan melakukan ritual keagamaan yang dilakukan agama si mayit? Tapi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nas yang qat'i yang menyebutkan larangan untuk kita mendatangi atau melayat mayit dari kalangan kufar. Ya, tetapi nas yang datang kepada kita secara qat'i adalah mendoakan pengampunan untuk mereka dan menyolati mereka, itu nggak boleh. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah kau mendoakan untuk mereka yang mati selama-lamanya, kamu nggak boleh berdoa kepada mereka. Jelas, ini nas. Walaupun sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya la tusalli, jangan salat, itu maksudnya juga adalah melayat. Baik, sehingga mereka mengatakan nggak boleh. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan dibolehkan. Ya, di antara dalilnya teriwayatkan dari sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagian para tabiin, mereka pernah mengantari jenazah Ummu Harith ibnu Abi Rabi'ah. Ya, pernah mengantar jenazah Ummu Harith ibnu bintu Abi Rabi'ah, dan dia seorang Nasraniyah. Ya, dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mengantarkan jenazahnya. Dan juga ternukilkan dari sebagian sahabat-sahabat yang lainnya mendatangi atau mengantar jenazah orang di luar Islam. Ya, dan juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi seorang Yahudi yang mau meninggal, kemudian diajak untuk masuk Islam, dan kemudian dia masuk Islam. Jadi secara hukum asal, wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah untuk seseorang melayat orang kafir, tetapi ya, jangan sampai pada waktu dan momen-momen mereka sedang melakukan ritual-ritual mereka. Ya, ini misalnya jam sekian nanti ada lagunya. Apa lagu kalau mereka ya? Ada doa-doa yang isinya lagu-lagu. Udah, kita jangan pergi di waktu itu. Kita pergi di waktu yang lainnya. Nggak ada masalah. Apalagi tujuan kita supaya atau mudah-mudahan bisa memberikan atau menjadi sebab hidayah buat dia. Wah, ini ternyata orang Islam toleransi. Ya, orang saya sakit juga dia datang. Keluarga saya meninggal juga dia datang. Ya, jadi mudah-mudahan ini akan mengubah pandangan orang kalau Islam itu kalau sama orang kafir pokoknya bunuh-bunuh semuanya. Ya, pokoknya bunuh, penggal kepala atau yang misalnya. Tapi ya, ini tujuannya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memuliakan orang kafir, untuk mengagungkan mereka, maka ini tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana para ulama ketika membahas tentang masalah, sedikit faedah, membahas tentang apakah kita boleh bekerja dengan orang kafir. Boleh kita bekerja dengan orang kafir, nggak ada masalah. Pertama, apabila pekerjaan itu bukan pekerjaan yang bentuknya haram. Ya, yang kedua, bukan barang dijual adalah barang yang haram. Yang ketiga, pekerjaannya itu tidak menghinakan dirinya sebagai seorang muslim. Ya, apa misalnya dia kerjanya sebagai suster, ya, kerjanya cebok orang kafir, nenek-nenek yang sudah tua renta, kerjanya cebokin dia. Ini menghina diri atau tidak? Ini menghina diri, nggak boleh. Walaupun mencebok seseorang itu hukumnya halal, tapi ketika dia melakukan itu untuk menghina dirinya di depan orang kafir, ini nggak dibolehkan. Demikian difatwakan oleh para ulama kita. Nah, sebelumnya saya mendoakan semoga Ustaz dan para ulama serta seluruh kaum muslimin diampuni dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini bertanya Ustaz, bagaimana kita menyikapi diri kita yang sering terjatuh ke dalam maksiat, namun di sisi lain kita tahu itu adalah dosa, dan tak jarang timbul kekhawatiran kalau Allah wafatkan ana di atasnya. Namun ana tetap saja terjatuh di dalamnya. Mohon nasihatnya Ustaz dan juga mohon doanya agar Allah istiqomahkan ana dan seluruh kaum muslimin di atas agamanya sampai kami wafat atas. Terima kasih atas jawabannya sama-sama. Taib. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan menanamkan kebencian dalam hati kita kepada dosa dan kepada maksiat. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, banyak hal sebenarnya kenapa seseorang dia terjatuh pada lubang yang sama, terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas akhir pembahasan kita di masjid kita ini. Taib. Di antaranya yang perlu kita ketahui, seorang cerdas itu juga dia tahu di mana titik lemahnya dia. Ya, misalnya dia apa? Mohon maaf, dia misalnya
berbuat dosa nonton film porno misalnya. Baik. Dia harus tahu titik lemahnya dia di mana. Titik lemahnya dia kalau dia bersendirian, nggak ada orang di sampingnya, udah dia buka HP nonton ke sana. Berarti ini titiknya lemah dia. Maka dia harus menghindari apa yang membuat dia terjatuh dalam dosa. Iya. Atau misalnya HP-nya ini yang menjadi sebab dia akan melihat hal-hal diharamkan oleh Allah. Sampai kiamat kalau HP itu masih di tangan tapi menyesalnya cuma dalam hati, udah kita tidak akan meninggalkan dosa-dosa tadi. Bisa difahami? Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang itu bisa membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Harus ditinggalkan. Makanya Nabi kita SAW, para hadirin, pernah suatu hari Rasulullah SAW punya cincin. Dan cincinnya beliau ini membuat beliau tersibukkan dari sahabat-sahabatnya. Tersibukkan Rasulullah SAW dari sahabat-sahabatnya. Akhirnya Rasulullah ambil cincin itu dibuang oleh Nabi. Paham gak? Tersibukkan Rasulullah. Nah sekarang kok ini hadis Nabi. Zaman itu nggak ada HP ya. Kalau di zaman kita sekarang yang paling menyibukkan kita dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan istri kita, dengan teman-teman kita yang sedang kita bicara apa? Betul nggak? HP nggak? Betul nggak? Jadi ayo kita ketemuan ya. Nanti kita ngobrol sini. Ya sampai ketemu masing-masing sama HP-nya sendiri-sendiri. Ya. Oh ya gimana? Sehat? Oh ya ya. Tapi balas HP. Antum tahu nggak? Kalau hal yang seperti ini diajarkan dalam agama kita. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, la tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu ketika manusia sedang berbicara denganmu. Dilarang oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, seseorang ketika berbicara denganmu, lihat wajahnya dia. Ya, jangan engkau sibuk dengan HP engkau membalas WA. Kadang-kadang ditanya berkali-kali nggak nyaut-nyaut. Yang lebih parahnya lagi, dia dengan ibunya, dengan bapaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berarti ini sudah berada di titik yang terendah, betul nggak? Ini berada di titik yang super lalai. Ibu bapak kita bicara sama kita balasnya sampai balas jawabannya sampai balas WA. Mansur ibnu Mu'tamir ibnu Sulaiman, ulama besar, dia didatangi oleh ibunya. Iya, ibunya berkata, wahai Mansur, ya, itu pemimpin menginginkan engkau menjadi qadhi, jadi hakim. Dia tundukkan wajahnya, dia tidak menjawab apapun dari ibunya. Ya, dia takut kalau dia menjawab ibunya, ibu ayatnya demikian, hadisnya demikian, kaidahnya demikian, kaidahnya demikian, gak benar tuh ibu. Ya, dia takut ibunya akan sakit hati. Dia nggak jawab, dia diam. Kalau dia jawab bisa nggak? Dia ulama besar. Tinggal dia menyebutkan mafasid kalau saya duduk di situ, ayatnya demikian, hadisnya demikian, dan lain sebagainya. Mampu nggak dia jawab? Mampu. Tapi dia tidak mau menjawab. Dia takut ibunya tersayat hatinya. Antum, coba sekali-sekali misalnya, kalau kita punya CCTV di rumah, ya seharian kita di rumah ngobrol dan lain sebagainya dengan istri, dengan anak-anak, dengan ibu kita, coba kita tonton setelahnya. Saya rasa kita mengat kita ini gila memang sudah. Coba kita tonton apa yang telah kita lakukan sendiri, kita akan melihat kita ini seperti orang gila. Betul nggak? Hah? Berarti ini sudah berada di titik yang terendah. Apa caranya? Buang HP. Ya udah, semaksimal mungkin kita harus ngerem. Ya, ini bukan dosa, tapi ini bukan akhlak yang baik. Tapi kalau sudah terjatuh ke dalam dosa, ya sudah seseorang harus meninggalkan. Makanya dalam hukum Islam, ketika seseorang itu berzina, dia belum menikah. Apa hukumnya dalam Islam? Dia dicambuk, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Supaya apa? Supaya hilang pikiran-pikiran dia. Karena ketika dia tidak diasingkan, dia mencoba minyak wangi, ingat lagi dengan zinanya. Dia mengingat sebuah tempat, sebuah ranjang dan sebagainya. Memori tersebut mendorong dia untuk berbuat dosa kembali. Makanya Islam memberikan solusi ya Pak. Diasingkan selama 1 tahun. Supaya hilang semua memori-memori dia untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ini diantara hal yang terpenting. Selain untuk berdoa kepada Allah, pertanamkan tauhid, pertanamkan kecintaan kepada Allah. Ya siapa yang seseorang cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, maka dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.